Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kakak di channel Areska. Kali ini kakak akan melanjutkan video seri pembelajaran dengan materi trigonometri yang bagian kedua. Nah, pada bagian kedua ini kita akan ngebahas sudut-sudut istimewa pada trigonometri tentu saja. Dan kenapa sih disebut dengan istimewa gitu? Kenapa sih sudut ini menjadi istimewa gitu ya kurang lebih? Nah, sebelumnya, kakak ingin mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah memanfaatkan channel ini buat nemenin kalian belajar dan ya syukur-syukur bisa membantu kamu untuk menguatkan konsep atau untuk uh, apa ya uh, mencari ide ya. Nah, dalam matematika itu kan kita harus punya ide. Nah, mudah-mudahan dengan video ini membantumu untuk belajar matematika menjadi lebih mudah dan lebih menyenangkan. Jadi, ayo belajar matematika bersama Alreska. Oke, nggak usah basa-basi ya. Kita langsung aja, kok nggak usah basa-basi? Basa-basinya udah cukup dulu ya. Kita langsung aja untuk membahas sudut-sudut istimewa. Nah, sebelumnya, kakak ingin ngingetin bahwa ini ya, satu kali berputar, itu besar sudutnya adalah 360 derajat. Oke. Ya, kakak ulangi lagi. Biar kalian punya bayangan, besar sudut 360 derajat itu adalah ekivalen atau sama saja kayak kamu itu muterin lapangan sebanyak 1 kali. Nah, maka kamu sudah melakukan perjalanan sejauh 360 derajat. Gitu kurang lebih. Dan kita sepakat ya. Kita sepakat untuk start mengukur sudut itu dari sini nih, dari sumbu X positif. Kemudian berlawanan arah jarum jam. Nah, kalau jarum jam itu kan arahnya ke kanan ya, tik 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 gitu kan. Nah, sekarang mengukur sudut itu berlawanan arah jarum jam. Itu besar sudutnya sudut positif. Oke ya. Nah, kita startnya dari sini, kemudian berlawanan arah jarum jam. Nah, terus keliling dan kembali lagi pada titik mula-mula. Nah, itu besar sudutnya adalah 360 derajat. So, kalau kamu punya penggaris setengah lingkaran ini ya, namanya busur yang bentuknya seperti gambar ini. Ini namanya busur ya, adik-adik ya. Kamu bakalan bisa ngukur ngira-ngira kalau 30 derajat itu berapa besar ya gitu. Nah, 30 derajat tuh kira-kira segini tuh. Segini tuh 30 derajat. Dari sini ke sini nih. Nah, kurang lebih segini ya. Ini 30 derajat. Dan seterusnya. Oke? Nah, ini hanya contoh. Kalau 150 ya berarti di sebelah sana. Di sebelah sana. Dan seterusnya. Nah, di sini kita akan membagi sudut 360 ini menjadi 4. Sehingga kita sepakati bahwa besar sudut antara 0 derajat, nih startnya 0 derajat, sampai di sini yaitu 90 derajat, itu kita beri nama dia kuadran 1. Atau cukup nanti kita tulis KW1. Kemudian lanjut lagi nih perjalanan. 90 sampai mentok di sini nih. 180 derajat. Nah, ini kita beri nama KW2. Nah, kemudian lanjut lagi nih perjalanan. Nih, dari sini ke sini. Stop di sini. Sampai 270 derajat. Nah, kita beri nama antara 180 sampai 270 ini adalah ruang ketiga atau kuadran 3. Terus kita lanjutin lagi nih perjalanan dari sini ke sini.
stop, mentok kembali lagi ke titik awal, maka perjalanannya sudah selesai ke 360 derajat. Nah, dari dua sudut dari 270 ke 360 ini kita beri nama sudut-sudut yang ada di kuadran keempat. Nah, fokus hari ini kita akan ngebahas sudut-sudut yang ada di kuadran 1 saja, yaitu antara 0 derajat hingga 90 derajat. Nah, di antara 0 derajat hingga 90 derajat itu ada sudut-sudut yang istimewa, yaitu berapa saja sudut istimewa antara 0 sampai 90 derajat. Nah, ini dia. Kita beri nama, sebelumnya kita beri nama sudut yang ada di kuadran 1 itu dengan alfa ya. Ini berarti ini kakak hapus. Ini kakak ganti dengan alfa. Oke. Sudut alfa di kuadran 1 yang istimewa, kita akan membahas yang istimewa aja, yaitu 0 derajat, kemudian 30 derajat, kemudian 45 derajat, kemudian 60 derajat, dan terakhir 90 derajat. Nah, sekarang, kenapa sih kelima sudut ini istimewa? Yang pertama, alasannya adalah coba kalian gambar sebuah segitiga atau kalian gambar sebuah sudut ya, sebesar 30 derajat. Ini di sini alfa 30 derajat. Nih, di sini 30 derajat ya. Kemudian kamu gambar segitiganya, ini kan ngebentuk segitiga nanti kalau kita tarik garis dari sini ke sini. Nah, ya kan? Nah, kemudian segitiga ini kita gambar di luar ya. Kita coba gambar di luar segitiganya. Oke, ini akan siku-siku di sini ya. Ini kita buat segitiga siku-siku, di mana besar sudutnya ini adalah 30 derajat. Gitu. Kemudian, tentu kita tahu besar sudut yang lain adalah 60 derajat. Iya kan? Kalau ini 30, ini 60. Kenapa? Karena total sudutnya harus 180. 30 tambah 60 tambah 90. Itu 180. Oke? Ternyata segitiga yang memiliki sudut 30 derajat, kemudian 60 derajat, kemudian 90 derajat, ini memiliki perbandingan sisi-sisinya yang sangat istimewa, yaitu di depan sudut 30 derajat dia memiliki perbandingan 1/1. Kemudian di samping 30 derajat dia memiliki perbandingan akar 3. Nah, sisi miringnya dengan Pitagoras biasa kita bisa menghitung. Ini panjangnya adalah 2. Ini yang pertama. Jadi angkanya enak gitu loh. Angkanya enak untuk dihafal ya. Enak untuk dihafal. Maka 30 dan 60 ini kita beri privilege menjadi sudut-sudut yang istimewa. Nah, selain 30 dan 60, ada satu sudut lagi, yaitu 45 derajat. Kita gambar segitiganya ya. Kita gambar segitiganya satu lagi. Nah. Oh. Ini gambarnya begini saja. Nah, ini segitiga siku-siku yang sama kaki. Maka besar sudutnya yang kita peroleh ini adalah 45. Ya toh? Ini 45.
tentu sudut yang lainnya juga 45 derajat gitu. Kalau kita jumlahkan 180 nih, karena dia sama kaki, maka panjang sini tentu akan sama dengan panjang sini, yaitu satu satuan. Nah, sehingga sisi miringnya adalah 2. Nah, dari dua segitiga ini, kita bisa menentukan perbandingan trigonometri dengan relatif lebih mudah. Contoh ya. Sin 30 derajat. Nah, sin 30 derajat itu pertemuan sebelumnya untuk perbandingan sin itu adalah depan dibagi miring. Sin demi, masih ingat ya? Sin itu depan dibagi miring. Nah, masih ingat ya? Nah, sekarang kalau kita lihat segitiga yang ini dengan sudut pandang sudut 30, maka sisi depannya berapa? Nah, 1. Sisi miringnya 2. Maka kita bisa menentukan sin 30 sama dengan 1/2. Nah, mudah kan? Nah, sekarang lagi ya. Contoh yang lain lagi. Kalian ingin nilai berapa? Yang susah-susah deh perbandingannya. Oke, misalkan tangan. Ini contoh 1 ya. Ini contoh 2. Misalkan tangan 60 derajat. Oke, masih ingat perbandingan untuk tangan? Iya, perbandingan untuk tangan itu adalah desa. Nah, depan per samping. Nah, kita tinggal lihat segitiga yang memiliki sudut 60 derajat. Perbandingannya apa? Dari sudut pandang 60 derajat, sisi depannya adalah akar 3. Sampingnya adalah 1, sehingga kita bisa menuliskan akar 3/1. Atau cukup dengan akar 3 saja. Dan seterusnya. Begitu juga kalian bisa menentukan perbandingan trigonometri untuk sin, cos, tangen, sekan, kosekan, kotangen itu menggunakan 2 buah segitiga ini. Oke, selamat mencoba. Mudah-mudahan penjelasan ini mempermudah kamu atau menjadi alternatif agar kamu bisa menghafalkan sudut-sudut istimewa ini tanpa kesulitan. Nah, selamat belajar. Dan apabila ada pertanyaan, silahkan berikan komentar di kolom komen. Atau kalau kalian menemukan cara yang lebih istimewa dan cara yang lebih mudah untuk menghafal sudut-sudut kelima sudut istimewa ini, maka silahkan berikan di kolom komentar. Oke? Oh ya, kali ini kita hanya membahas yang 30, 45, dan 60. Untuk 90 derajat dan 0 derajat, kita akan bahas di bagian yang ketiga. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.